bilang agama Kristen gak agama kasih, agama Islam ISIS, poligami, kayak mana? Nafsunya nggak bisa dikontrol, banyak-banyak poligami biar masuk surga. Nanti kalau udah meninggal banyak bidadari, berarti Tuhan kalian nafsunya kuat ya? Hah? Nafsu terlalu kuat. Nafsu siapa yang terlalu kuat? Nafsu bapakmu? Itu masuk surga. Aneh kalian suka Assalamualaikum. Agama lebih parah. Kalau diajak agama kalian kayak mana? Bilang kalau ngebom masuk surga, yang bilang siapa? Buktinya kan kenyataannya kayak gitu kalian. Suka menghina, mengejek. Enggak, sebenarnya kau ke ini kan cari duit kau. Ya di mana di Al-Qur'an? Sebenarnya kau cari duit di sini. Jadi kau menjelek-jelekan agama orang lain. Mana boleh? Iya, aku cari duit, cari laki, cari duit, cari majikan. Apa urusannya sama kamu? Kau yang tanggung. Sok bilang. Iya, aku cari kehangatan, cari kasih sayang, cari uang, cari harta. Terus kenapa? Ada nggak mayat Tuhan Yesus itu? Hah? Iya. Anda mabuk di mana ini Pak Edi? Saya bertanya sama Pak Halil. Pertanyaannya apa? Bisa nggak? Taurat. Anda tanya ahli Taurat atau Apa yang saya tanya? Yang saya tanya apa? Coba pertanyaannya bagaimana bunyinya? Pertanyaannya seperti apa? Makanya telinga dipakai. Bukan gitu pertanyaannya. Itu punya sama bukan gitu pertanyaannya. Anda yang ngeyel. Saya baru bertanya aja. Anda tanya tentang Paulus, kita jawab. Ya, sebutkan satu kebaikan. Dengan kebaikan. Ya mana kebaikan Paulus? Gimana sih Pak? Sih kita tunjukkan kejahatan Paulus ya. Ya kalau banyak berarti satu aja bisa Bapak sebutkan lah. Masa cuma satu aja kewalahan menyebutkannya? Saya minta satu aja loh kalau banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa, Bang Naga dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen di Komal Bang Faruk yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan lancar dan tenang atau akan panas seperti biasanya, di mana jika tidak sanggup oknum Kristen menjawab, mereka akan menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nomor 15 dan 16, di mana penyesat itu memiliki ciri-ciri ahli Taurat dari sekte Farisi yang menyebarkan agama yang dia buat sendiri yang berbeda tentu dengan Yesus, nggak mungkin sama dengan Yesus karena dia penyesat, yang mana ketika dia mengajarkan agamanya dia mengarungi lautan dan menjelajah daratan dan kemudian menjadikan orang yang mengikuti agama dia itu menjadi penjahat kelas kakap di dunia. Sebutkan siapa nama tokoh selain Paulus yang memenuhi kriteria ini. Sebutkan agamanya selain Kristen yang memenuhi kriteria ini yang telah saya buktikan.
Silakan dijawab Mak Kristen atau kalian bertanya saja. It's okay. Nggak masalah. Ya, ya, saya cuma Silakan Ya, Pak. Edi. Siapa dulu? Pak Edi dulu. Oke, Pak Edi dulu. Nanti baru Pak Halil. Silakan Pak Edi. oke. Salah satu cirinya penyesat itu ya ada kok di Alkitab juga ya. Kita baca di 2 Tidak Petrus. mau menjawab Matius 23 dulu ya, Pak. Matius ayat Kalau 2 Petrus itu- pasal berapa, Kak? Matius 23 nomor 15, Pak. Petrus itu nanti kita bahas itu, ya. Matius 23 nomor 15. Saya mau bertanya dulu nih. Jarang-jarang saya mau di Komal Muslim karena ini materi polemik ini. Saya lagi penasaran jadi siapa ini tokoh Farisi sesat ini? Kalau tidak ada satupun terbukti, takutnya kalian mau mengatakan Yesus berbohong, kan nggak mungkin. Masa Yesus berbohong? Masa nggak ada satupun tokoh Farisi yang membawa agama sesat di dunia ini yang mana pengikutnya jahat, menghabisi nyawa orang 2 kali lipat kejahatannya dari Paulus loh. Kalau Paulus itu menghabisi Stefanus, saya melihat sejarah Roma dan Katolik Roma dan Protestan itu menghabisi bukan cuma yang berbeda pendapat dengan dia, yang berbeda agama pun dihabisi. Makanya lebih jahat daripada Paulus. Kalau Paulus hanya menghabisi orang yang dianggap bidat. Kalau ini Ya, Bu, saya bisa ngomong? Pak Edi cari Matius- ayatnya dulu. Matius 23 nomor 15 saya dengan Ayat Bang Halil. 15 itu kan tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Iya baca Pak. Terus Ya, apa Bapak baca hubungannya dulu. dengan Paulus? Celakalah Nggak ada hubungan kamu. dengan Paulus. Oke, berarti Bapak belum mendengarkan. Saya jelaskan dulu ya. Dalam ayat ini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan kemudian sesudah bertobat kamu menjadikan dia orang neraka 2 kali lebih jahat daripada kamu. Kalau Anda bicara tentang orang Farisi, kan memang betul di sini ciri-ciri penyesat itu dari kalangan ahli Taurat sekte Farisi yang menyebarkan agama yang berbeda dengan Yesus, yang kemudian menjadikan pengikutnya itu sebagai penjahat di dunia, lebih jahat daripada Paulus, menghabisi nyawa orang-orang, menyesat orang yang berbeda dengan dia, karena Paulus kejahatannya begitu dulu. Maka tolong tunjukkan kepada saya siapa tokoh Farisi sesat selain Paulus yang mengajarkan agama buatannya sendiri, keluar dari Israel, menyeberang lautan, yang kemudian agama tersebut menjadi agama terjahat di muka bumi. Coba jelaskan ke saya selain Paulus dan selain agama Kristen. Silakan. Ini kan ahli-ahli. Ahli-ahli itu apa orangnya cuma satu? Ahli-ahli itu orangnya banyak. Makanya kalau satu orang saja kalian tidak bisa sebutkan, bagaimana mungkin kalian bisa mengatakan Yesus Loh, jujur? ahli-ahli Taurat kan Kalau- sampai sekarang di Israel juga masih banyak. Namanya ahli-ahli Ya, mana? itu ya maaf Ya, ya, makanya, ulama-ulama, mana ada orang- Iya, imam-imam mana ada orang itu. Yang saya minta itu pernyataan Yesus ini sesuai di mana orang Yahudi mengajarkan agamanya, keluar dari kampungnya lalu ngajarin agamanya, lalu kemudian menjadikan pengikutnya sebagai orang terjahat. Di mana itu? Siapa? Ibu, Mana maaf. orang Farisi yang begitu? Saya bisa tanggapi, Bu. Ahli-ahli Taurat Udah, ini saya dia pikir Anda bisa jawab. mengajak Udah. supaya Anda menolak baca tentang dulu. Anda ketuhanan pelajari dulu. Yesus. Ahli-ahli Anda Taurat pelajari di dulu sini, ayat orang-orang ini. Farisi ini Iya, menolak iya. ketuhanan Iya, Yesus. iya. Nah, jadi dia Saya menolak ya, ketuhanan Yesus. Pak ya Edi berarti diam dia dulu. penyesat. Saya dengan Halil. Iya. Pak Edi, penyesat itu orang yang mengajarkan ajaran sesat. Beda. Orang yang tersesat, dia sendiri yang tersesat. Penyesat mengajak orang lain sesat. Di sini bicara tentang penyesat. Ibu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Bentar, saya nggak bisa kalau 2 orang sekaligus saya hadapi. Pak Edi masih bicara, Bang Helel pengen bicara. Gantian dulu Pak Edi dulu ya, Bang Helel. Bentar. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi penganut agamamu. Mana sejarah yang mengatakan orang Farisi itu mentobatkan orang lain masuk ke agamanya? Seperti yang dikatakan Yesus, kalau tidak pernah terjadi secara sejarah ada orang Farisi yang mentobatkan orang ikut agama dia, berarti Yesus berbohong. Kalau orang Farisi dikatakan sesat itu betul, tapi mengajarkan agamanya untuk mentobatkan orang lain itu siapa? Kapan terjadi? Yang ada orang mengaku pengikut Yesus. Makanya Yesus katakan penyesat itu kriterianya apa? Lagi serigala berbulu domba. Tidak ada. Kalau serigala berbulu domba, dia harus mengaku pengikut Yesus orang ini.
dari kalangan Farisi dan orang ahli Taurat. Hanya satu orang Farisi ahli Taurat yang mengaku pengikut Yesus yang kemudian menyebarkan agamanya sendiri keluar, yaitu Paulus. Coba tunjukkan selain Paulus. Kalau ada selain Paulus, tunjukkan siapa nama. Ahli Taurat dari kalangan sekte Farisi, membawa agama sendiri, menyebarkannya ke seluruh dunia. Pengikutnya menjadi orang terjahat. Agama apa itu? Tapi kalau saya bisa menjawab, Pauluslah orangnya yang memenuhi nubuatan ini. Farisi bukan? Iya. Ahli Taurat bukan? Iya. Mengarungi lautan bukan? Iya. Membawa agama baru bukan? Iya. Karena Kristen itu muncul di tangan Paulus di Antioquia. Kemudian mengajak tidak bertaubat dalam ajarannya, iya. Kemudian menjadikan tidak orang yang mengikuti agamanya penjahat, betul. Saya itu buktikan. Menurut John Cole, seorang profesor Michigan, sebuah universitas di Michigan, pembunuhan terbanyak karena agama dilakukan oleh orang Kristen. 500 tahun inkuisisi gereja Katolik, kurang lebih 500 tahun Martin Luther sebagai tokoh Protestan, John Calvin dan Zwingli sebagai tokoh Protestan menyebarkan kebencian dengan orang yang berbeda doktrin dengan mereka. Sama jahatnya kayak Paulus, membakar, menenggelamkan orang yang nggak sama pemikirannya. Sama persis kayak Paulus, bahkan lebih jahat lagi. Kalau Paulus hanya membunuh Stefanus, kalau Zwingli, Martin Luther, bahkan John Calvin itu menjadi asbab matinya banyak orang. Ya, bayangkan. Saya minta kepada kalian, selain Paulus, siapa yang dimaksud Matius 23:15? Kalau nggak ada, berarti Yesus berbohong. Nggak pernah terjadi ahli Taurat Farisi mengajarkan agamanya secara sejarah. Siapa? Orang Yahudi itu eksklusif. Mereka itu tidak menyebarkan agamanya. Mereka tuh eksklusif. Yang mau ikut agamanya ya monggo, enggak ya sudah. Yang menyebarkan agama sama ini siapa? Karesten. Coba bantah saya. Bisa nggak kalian bantah? Matius 23 nomor 15. Maju kena, mundur kena kalian. Kalau kalian bilang tidak ada namanya, berarti Yesus berbohong. Tidak terpenuhi ini pernyataan Yesus. Kalau kalian bisa tunjukkan selain Paulus, sebutkan namanya. Silakan umat Kristen, Pak Helel silakan dijawab. Silakan Pak Helel, halo. Silakan Pak Helel, Pak Halel atau Pak Edi, dua-duanya. Ya teman-teman, dibuka mic-nya teman-teman Kristen ya. Kalian berdua di sini, kalian punya hak untuk meluruskan saya kalau saya salah. Tapi kalau kalian tidak punya kebenaran, jangan katakan saya salah. Silakan. Anda mau Pak bicara Halel, tentang silakan. Taurat atau Halo. Paulus? Saya bicara tentang Matius 23:15. Silakan. Lah, Siapa yang tadi menjawab? Anda ngomong Paulus, temanya nggak nyambung. Kan? Saya bicara tentang Matius 23:15 dan saya sebutkan bahwa yang memenuhi apa yang disebut oleh Matius 23:15 itu Paulus. Anda gimana sih Pak Edi? Halo. Pak Edi udah diam aja, biar Pak Halil aja yang ngomong ya. Pak Halil silakan. Ibu, konteksnya di sini, ini yang ngomong, ini di atasnya itu tulisannya, ini Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Harus dilihat ya percakapan ini. Jadi jangan ambil cuma sepotong aja. Jadi Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus itu dia tidak memandang siapa saja, termasuk ahli Taurat, termasuk kaum Farisi, kaum siapapun yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus ditentang. Karena banyak ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu munafik. Yesus nggak mau tahu. Yesus nggak mau orang munafik. Yesus itu Allah, jadi dia tahu di hatinya mereka apa. Walaupun mereka ngomong baik-baik, tapi Yesus tahu di hati. Kenapa dia bisa bilang dia bisa mengecam? Karena dia tahu di hati mereka. Mereka itu munafik. Ngomong baik di depan tapi di hatinya munafik. Yesus nggak mau begitu. Ajaran Yesus itu kasih. Diajarkan kepada kami, kasihilah musuhmu. Siapa musuh kita? Tidak ada. Karena ajaran kasih itu. Gitu Ibu. Pak, Ajaran yang saya kasih tanya itu siapa orang Farisi yang dimaksud itu, Pak? Pak, yang Iya, saya coba Ibu tanya, tanya. saya tidak bertanya doktrin kasih kalian. Karena nanti setelah ini Ya, ada ini ada materi hubungan. tentang agama kasihan Ada atau kaitan. agama kasih. Ya silakan. Yang saya tanya Kasih. siapa tokoh Farisi yang
Pak, kalau masalah kasih nanti saya bahas. Agama Bapak itu boleh saya katakan agama kasihan, bukan kasih. Tapi nanti itu materi baru ya. Yang saya tanya, kalau kalian tidak mampu menyebutkan nama dan ajaran sesat yang dibawa oleh si tokoh yang sesat dalam Matius 23 nomor 15 ini, nggak usah kita lanjutkan diskusinya. Saya lanjut ke materi tentang agama kasih atau agama kasihan. Ibu dengar dulu Silakan. penjelasan kan? Kan Ibu bertanya. Ya, silakan. Jadi kita menjelaskan. Nah, jangan Ibu bertanya, Ibu Ya. yang jelaskan. Nah, Ibunya cuma ngeyel. Saya kan bertanya, Bukan saya gitu. menunggu. Loh, kok ngeyel? nah Ibu, Kalau makanya saya bilang seandainya ini, Ibu. membantah Lah, Anda, Anda baru saya tanya dibilang atau ngeyel. ngeyel? Yesus yang ngomong. Saya bertanya. Lah, Yang- Anda Ya ngetanya siapa? atau ngeyel? Pak Edi kok sebentar Pak Edi. tantrum. Yang ngomong di sini, yang bicara ini Yesus yang bicara. Dia mengecam mereka, Iya, mengecam mereka. Jadi Taurat kita harus Betul. tahu. Ini topik pembicaranya apa di sini? Jangan cuma sepotong itu. apa pembicaraannya? Kita kan Iya, pembicaraannya tentang kita apa? bicara real, kecuali mentafsir. Iya. Nah, Iya, Yesus terus? mengecam mereka. Saya bilang di Ya, situ. terus? Makanya saya bilang tadi, Yesus mengecam mereka karena sesuai dengan apa yang mereka bicara, lakukan, itu mereka munafik. Yesus Munafik, nggak memang mau orang munafik. Dia mau Yesus dia nggak mau. Taurat kek, dia kaum Iya. Farisi kek. Yesus nggak mau. Iya. Nggak Makanya mau, kan Pak. saya bilang. Yesus nggak mau. Judulnya Nggak, di Yesus atas, nggak mau coba sama Ibu orang lihat ini, Bang. judulnya di atas. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan Iya. orang Farisi. Mau di Mengecam ahli ya? Taurat, Dia mengecam ahli mau Taurat orang ya? Farisi. Dia ngecam karena mereka munafik. Dia mengecam ya? Itu intinya Iya, percakapan. munafik. Iya, dia mengecam. Oke. Mengecam. Iya, dia udah bukan gantian boleh. mengecam, Iya. mengecam. Jangan diulang-ulang, Pak. Udah berapa kali mengecam gantian dong. Kalau udah selesai mengecam, Iya. sekali aja saya dengar, saya nggak budek kok. Jangan berulang-ulang Siap. ngomongnya, bingung saya. Mana yang mau saya dengarkan ini? Udah selesai. Pak, saya tahu. Bapak jangan menjelaskan kepada saya bahwa itu perikopnya Yesus mengecam ahli Taurat. Saya nggak botol. Saya paham betul. Saya bisa bahasa Indonesia kok, Pak. Matius Kami 23. orang Kristen. Gantian dong, Kami tahu Pak. Bapak ajaran dari tadi kami. ngomong saya. Kalau udah kalau gitu Bapak yang ngomong deh. Yang paling tahu kami dong, karena kami orang Kristen. Makanya Gitu, Pak. saya tanya karena Bapak lebih paham. Makanya saya tanya. Masalahnya pertanyaan Kalau saya tanya, bukan kita apa jawab, perikop kan ayat jangan itu. ngeyel. Pertanyaan saya adalah, loh, kok Anda belum menjawab kok udah nuduh saya ngeyel? Anda mabuk di mana ini Pak Edi? Saya bertanya sama Pak Halil. Loh, Itu pertanyaannya Anda apa? tanya Bisa ahli nggak? Taurat. Anda tanya ahli Apa? Taurat atau Apa Paulus? yang saya tanya? Yang saya tanya apa? Ahli Coba Taurat pertanyaannya atau bagaimana Paulus? bunyinya? Pertanyaannya seperti Kan Anda apa? tanya Makanya tentang telinga Matius dipakai. 23 ayat Bukan 15. gitu Ahli pertanyaannya. Taurat itu punya sama Bukan, Matius, Paulus bukan kan? gitu pertanyaannya. Anda yang ngeyel. Saya baru bertanya aja, Anda Lah, aja Anda ngerti tanya tentang Paulus, pertanyaan kita saya tuh. jawab. Paulus, Anda tanya ahli Taurat, Pertanyaannya kita jawab bukan ahli tentang Taurat, kan Paulus. gitu. Makanya dengar dulu Pak Edi. Bukan Kok tentang dituduh Paulus, saya ya, jangan ngeyel? nyebut Paulus Mau ya. mau Oke, ngomong nggak? kita jangan nyebut Pak- Paulus. Pak Edi jangan kenapa nyebut sih? Paulus. Saya- Oke, yuk. Apa sih kok? Ya, Pak Edi kenapa silakan, sih silakan. ini? Jangan nyebut Paulus Mau nggak sekarang, diskusi? ya. Pak Edi nggak usah tantrum lah, biasa Oke, aja. diskusi Pak oke, Halil- tapi jangan ngeyel Yaudah. ya. Kita Loh, yang ngeyel itu Bapak. kalau diskusi Halo, jangan halo. ada Yaudah, ngeyel Bapak kan. ngomong. Satu menit, Jangan ngomong 5 jam dulu satu deh. menit, satu menit. Kalau ngomong satu-satu, sedangkan kami Muslim ini semua kami mute. Jangan ngomong dua-dua. Kalau nggak bisa menjawab, jangan tantrum. Satu-satu. Ini dua-dua ngomong, siapa yang mau didengar? Khusus yang Ya. di bawah, tolong di tap-tap layar ya, dikencangkan ya, di tap-tap layar dikencangkan. Sampaikan 500k dan ada love orange, hadiah ada love orange, tolong dikirim love orange, jangan lupa. Ini di-share langsung sama akun YouTube juga ya. YouTube Unirifa disiarkan dan Jangan ada lama-lama berapa Bang akun Naga, YouTube. jangan lama-lama Bang Naga, Lanjut. nanti turun mereka satu-satu ya. Pertanyaan saya kepada Edi dan Pak Halil ini adalah, siapakah orang Farisi, ahli Taurat dari sekte Farisi yang menyebarkan agamanya, menyeberangi lautan, menjelajah daratan seperti yang disampaikan Matius 23:15 ini, dan kemudian menjadikan orang yang memeluk agamanya itu menjadi agama terjahat di dunia. Selain Paulus, siapa orangnya? Yang saya tanya, siapa? Nama, name. Bukan tentang konteks perikop ayat ini. Perikop ayat ini saya nggak bantah, betul itu Yesus mengecam ahli Taurat. Nah, blunder Anda ketika mengatakan kepada saya Yesus tidak menerima ahli Taurat.
Anda tunggu dulu. Ya. Pak Hailal, sebelum kita lanjut diskusi, Bapak bisa menjawab nggak nama tokoh yang disebut, siapa orang yang menyebarkan agamanya dari sekte Parisi ini? Saya Kalau tidak bisa bisa kita, menjawab. oke, Silakan. terima kasih. Bilang. Itu baru yang saya tunggu, itu kejujuran Saya itu tidak adalah bisa sebuah menjawab. rahmat dan berkah. Terima kasih. tanya Jazakallahu lagi. khairan Boleh saya katsiran. Bentar, Boleh saya bertanya? Anda boleh bertanya, tapi saya bantah dulu argumen blunder Anda. Ini ngeri nih Pak. Nah, Anda bilang tadi Yesus tidak menerima, Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi dan tidak menerima. Kalau gitu kenapa Yesus memilih Paulus? Paulus itu kan ahli Taurat dari sekte Parisi yang mengajarkan agamanya Kristen menyeberangi lautan. Yang mana kemudian pengikutnya semuanya menjadi orang terjahat di muka bumi. Gimana ini? Nah, Ibu bertanya, Menerima kan? atau nggak menerima nih Pak? Silakan dijawab. Kenapa Ibu? Kenapa Yesus pilih Paulus? Karena dulunya Paulus itu seorang yang jahat. Setelah dia menerima Yesus, dia jadi orang baik. Ya, Yesus memilih kalau orang sudah jadi baik ya Yesus pilih. Karena dia sudah jadi baik, Katanya sudah dia bukan jahat lagi. katanya dia mengecam orang Farisi. Pada waktu itu Paulus orang Farisi, ahli Taurat, mengecam tapi memilih. Ini pelin-pelan nih Pak. Mengecam atau memuji nih, memilih nih. Katanya Yesus tidak suka sama orang Farisi. Tiba-tiba memilih orang Farisi jadi rasul. Ini nggak jelas mengecam Yesus ini. Yang menjelaskan mengecam yang jahat, bukan yang baik dia kecam. Lah, karena apa? emang Paulus Yesus tahu Farisi di hati baik? mereka. Tunggu. Sejak kapan Yesus Paulus menjadi dulunya- Farisi baik? Paulus itu membunuh Stefanus. Paulus Muridnya Yesus dibunuh dulunya sama jahat. Paulus loh. Paulus dulunya jahat. Nah, Setelah itu dia waktu jadi baik. Paulus jahat itu, coba setelah itu jadi baik. Kebaikan Paulus setelah jadi Kristen apa? Kebaikan Paulus. Coba tunjukkan ke saya, karena saya bisa menunjukkan kejahatan Paulus ketika menjadi Kristen. Waktu dia menyebarkan Banyak. agama Kristen. Saya akan Banyak. tunjukkan data ya. Itu Ya, sebutkan satu Itu kebaikan. kan dengan kebaikan. Ya mana kebaikan Paulus? Gimana sih Pak? Sih kita tunjukkan kejahatan Banyak Paulus dia. ya. Ya kalau banyak berarti satu aja bisa Bapak sebutkan lah. Masa cuma satu aja kewalahan menyebutkannya? Saya minta satu aja loh kalau banyak. Sebutkan. Coba disebut. Ibu bilang ada kejahatan, coba Oke, disebutkan. kejahatan Paulus, ini, mantap. Nah, oke. Bapak santai, kita diskusi ini kan santai. Bapak baca dalam kitab Bapak, kejahatan Paulus, nabi palsu itu tidak mungkin berbohong karena dalam Ulangan 18 nomor 20, nabi palsu itu barang siapa yang berdusta kalau tidak salah ya atas nama Tuhan lain, atau kemudian jangan kau mengaku bijaksana dalam kitab Amsal. Nah, mari kita lihat 2 Korintus pasal 11 nomor 8, Bapak buka dan Bapak baca. Punya Bible enggak? Kalau enggak saya yang baca nih. Ada, saya Baca bacain. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Baikkah itu merampok orang lain untuk melayani apa yang mau dia layani? Itu tidak adil. Merampok orang lain untuk melayani apa yang mau kau layani, itu jahat. Merampok itu kejahatan Pak. Menerima tunjangan ya, dia menjadi rasul. Dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 11, sungguh aku telah menjadi stupid atau botol, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Muliakah sifat meminta dipuji ini? Mulia ini sifat gini, minta dipuji-puji ini. Seharusnya aku kamu puji loh. Baik itu, perbuatan baik itu. Kemudian dalam Roma pasal 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi? Membela dusta. Baik itu, seorang rasul loh. Baikkah seperti itu? Meminta upah duniawi. Dalam 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Sama kayak pendeta-pendeta nih, kalau saya sudah menginjili memang salah kalau saya minta persepuluhan. Baik itu. Baik banget. Dan kemudian menyamar, mengajarkan menjadi serigala berbulu domba. Yesus katakan, nabi palsu itu serigala berbulu domba. Artinya apa? Penipu itu, dia akan menyamar menjadi pengikut Yesus. Maka sebutkan satu penyesat yang mengaku pengikut Yesus, yang membawa agama baru yang berbeda dengan Yesus, yang kemudian menjadikan pengikutnya penjahat di seluruh alam, kecuali Kristen dan kecuali Paulus. Kalau nggak bisa sebutkan berarti saya masih tidak terbantahkan. Kemudian Paulus mengajarkan ajaran pagan ke Athena dalam Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Itu kutipan dari Epimenides atau Aratus, yang mana itu adalah penyembah pagan, filosof Yunani. Masa perkataan Tuhan kok disisipkan perkataan orang pagan? Membatalkan hukum Taurat adalah kejahatan yang paling merusak peradaban dunia akhirat.
tidak memberikan aturan lagi di dunia, kemudian memutuskan antara Tuhan dengan hambanya, karena Yesus berkata, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan yang mengikuti perintah Allah Bapa. Hukum Taurat itu perintah Bapa, brother. Dibatalkan oleh Paulus. Kalau memang ada pembatalan hukum Taurat, orang yang berhak membatalkan hukum Taurat adalah Yesus. Kenapa Paulus? Efesus 2:15. Murid Yesus 12 orang ada nggak batalin hukum Taurat? Kenapa Paulus? Nah, tadi Anda bilang bahwa di sini Yesus mengecam ahli Taurat atau orang Farisi. Betul. Coba Anda perhatikan di Matius pasal 23 nomor 15-16 itu. Dan bahkan dikatakan di situ, celakalah kamu hai ahli Taurat orang Farisi. Celakalah kamu ahli Taurat. Ini yang ke-15 juga gitu. Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci. Dia bersumpah demi Tuhan, demi bait suci. Itu tidak sah. Tetapi orang buta bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang botol dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Lihat, Yesus tadi minta upah dunia. Ya, lanjut. Bahkan dikatakan di sini, orang-orang ahli Taurat ini dalam Matius 23 nomor 8, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Siapa satu-satunya rabi? Paulus mengaku jangankan rabi loh. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu. Tiba-tiba dalam 1 Korintus pasal 4 nomor 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus loh melanggar perkataan Yesus. Yesus saja bilang, jangan menyebut siapapun bapa di muka bumi ini. Bahkan Yesus tidak mengatakan dia bapa. Tapi Paulus, sebab itulah aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Dalam Matius pasal 23 itu merujuk full kepada Paulus semua. Maka untuk membantah narasi saya, sebutkan nama selain Paulus yang memenuhi kriteria materi Matius 23. Silakan dijawab. Oke, kalau tidak sebutkan nama, oke, agama mana yang sesat? Yang dibawa oleh ahli Farisi, ahli Taurat, yang dibuat dia sendiri? Agama apa di dunia ini yang dibawa oleh ahli Farisi? Aku kembali lagi teman-teman ya, saya ganti akun lagi. Bang Faruk dan Bang Naga, tes. Aku naik ke handphone satu lagi, aku turun dulu di sini ya. Halo Bang Naga, Bang Faruk. Uni, aku sebentar lagi ini urusan Uni kamu moderator. Sebentar lagi aku kan mau ke apa? Ya. Mau sholat di sini kan. Ya, aku ganti dulu, ganti akun dulu bentar. Oh, ganti akun kan Uni kan bisa naikkan kan? Oke, aku naikkan. Halo Yos. Selamat Pak, selamat siang. Agama apa? Yos Hebes. Yos Hebes, selamat siang. Agama apa? Sebentar ya untuk teman-teman ya. Uni Rifa ganti akun ya. Bentar aku naikkan dulu ya. Uni Rifa ganti akun.
Sebentar, Uni Rifa ganti akun. Kristen ajaran pagan karena manusia Paulus. Tahu aja lah dirimu si Paulus. Bang Naga, Ya siap Pak Uwe. kayaknya hari ini Jemaah Berkah pembagian madu yang paling terbanyak dalam beberapa kali Jemaah Berkah itu Enggak, ya. yang kemarin yang paling banyak, yang dulu, yang sebelum lewat 32 madu. Oh, Iya, 32. ya 32 dulu, 32. Oh, Madu iya, mungkin 32, baju 10. oh iya, mungkin saya lewat itu. Ada yang dari Pak Obe ada berapa dulu itu ada dari Pak Obe madunya 3 entah 2 dari Pak Obe. Ini yang terbanyak kedua langsung dibilang The King di bawah kan? Ya, oh. Mungkin saya salah hitung kali. Enggak. Maklum matematika saya kayak Oten Bang Naga. Oke, aku fotokan ya. Ya. Oke, aku fotokan. Ya. Lama juga ya Uni Rifa ganti akun ya. Assalamualaikum, ini untuk ngomong ya. Oh, Uni ini. Oh, Ini untuk bicara. Ini harus satu lagi mana? Satu lagi mana? Satu lagi menaikkan? sebentar. Aku harus banyak akun untuk ngomong ini. Kalau nggak gitu ya akunku ditombak semua. Makanya aku Bentar, tunggu Uni Bang. siap-siap yang mau jalan kan. Maka aku tunggu Uni dulu kan. Dan mungkin akun-akun besar itu mungkin nggak bisa dipakai lagi buat ngomong, dipakai buat tampilin data aja. Iya betul. Kalau nggak diituin, ditombak sama tentara Romawi lebih kejam daripada dewa. Tuh ini Riva 04 tuh. Oke, dibesarkan dulu. Nah, Oke ya. Nah, itu tema pertama ya. Tema pertama kita memang agak berat ya, dan tema kedua nggak ringan juga sih. Jadi tema saya qadarullah semuanya rata-rata berat sih. Berat untuk disanggah, berat untuk dijawab. Ya gimana gitu kan? Gimana? Soalnya saya muslimah sih, diperintahkan untuk belajar, punya Roh Kudus, punya Al-Qur'an. Mau gimana lagi ya kan? IQ saya juga tinggi gitu. Jadi IQ saya kayaknya ya tinggi lah. Mau ya minta maaf lah kalau saya agak sedikit pintar ya teman-teman Kristen ya. kalau EQ ini Membuat agak tinggi ya kan? EQ saya agak rendah. Saya belum pernah dapat itu artinya manusia kok bisa diarti jadi Yesus. Itu saya bertanya-tanya loh. Selama di room ini udah hampir 2 tahun saya belum kutanya sama guru pun nggak bisa jawab. Macam mana manusia bisa diartikan jadi Yesus? Ada yang nggak bisa jawab itu? Macam mana? Coba Uni jawab dulu sekali kalau bisa. Ya Manusia kok tiba-tiba jadi Yesus? intinya sebenarnya kita nggak perlu IQ tinggi, asal kita bisa bedain Tuhan mana manusia itu udah keren lah. Masanya teman-teman Kristen nggak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kalau kita lihat nubuatan terkait tentang atau pernyataan Yesus, ada tokoh, ada orang, ada sekelompok, ada makhluk, yang makhluk itu berjenis manusia dan dia memiliki kecakapan dalam ketauratan, ahli Taurat. Sektenya sekte Farisi mengajarkan agama buatannya, mengelilingi dunia, kemudian membawa orang-orang yang seagama dengan dia menjadi bertobat, itu kemudian menjadi penjahat di dunia. Itu kenapa kok bisa cocok dengan agama Kristen dan Paulus? Saya bingung gitu loh. Kalau memang salah ya tunjukkan mana sih agama yang muncul dari ahli Taurat yang kemudian pengikutnya menjadi penjahat dalam beragama loh. Penjahat dalam, beda ya teman-teman, perhatikan nih.
Penjahat dalam beragama dengan penjahat dan tidak berdasarkan ke agama itu beda. Penjahat beragama ini gini, gara-gara dia beragama dan orang lain berbeda dengan dia habisi nyawa orang lain. Itu terjadi sejarah panjang Dark Age, kegelapan itu karena agama. Otoritas tertinggi waktu itu adalah agama, gereja. Kemudian genosida di Kanada, ratusan ribu penduduk Indian yang diasimilasi paksa, itu juga agama. Ratusan tahun, 100 tahun. Kemudian orang-orang Amerika yang baru datang menggenosida orang-orang Indian. Itu yang mengasimilasi paksa itu di sekolah yang di otoritasnya itu gereja. Inkuisisi selama 600-an tahun, itu gereja pelakunya. Kejahatan dari Zwingli, Martin Luther itu membuat buku kebencian terhadap Yahudi. Dan buku itu menurut sejarawan mempengaruhi pemikiran orang-orang Nazi sehingga melakukan Holocaust. Pertanyaan saya, tunjukkan satu agama yang kejahatannya terorganisir seperti ini selain Kristen. Mom Ezra Borman, naiklah ke atas. Saya bicara pakai data, sejarah, critical thinking, logika. Itu semuanya dalam sistematika ilmiah, analisis, menggunakan kaidah bahasa yang mudah dimengerti. Itu ilmu. Dua, harapan saya, ada yang bisa bantah, ada yang bisa buktikan selain Paulus bahwa ada Farisi penyesat yang membawa agama baru. Gitu. Kolonialisme itu juga karena agama, golden, gospel, dan glory. Siapa namanya? Orang-orang Kristen Batak itu memuliakan namanya Nomensen. Uli Kozok membuka fakta, misionaris itu justru meminta Belanda untuk menganeksasi wilayah Selindung dan Toba. Bekerja sama Belanda loh. Dan bahkan misionaris itu terlibat dalam perang Batak. Katanya nggak boleh perang, misionarisnya aja berperang kok di perang Batak. Baca buku Dr. Uli Kozok, saya sudah beli bukunya. Dr. Uli Kozok ini salah seorang doktor, sejarawan. Dia suka membuat buku-buku tentang daerah Batak. Dan Uli Kozok ini menerjemahkan dalam bahasa Jerman ya, telegraf dari laporan para penginjil ya, Zending itu, kepada Belanda. Telegrafnya itu yang diterjemahkan. Perang Padri itu adalah perang antara kaum beragama dengan kaum adat. Artinya ada orang yang memerangi kemaksiatan, kemudian pemaksiat bekerja sama dengan Belanda, bekerja sama dengan orang-orang Batak. Beda bre. Kalau perang yang dilakukan sama Belanda itu membawa agama baru. Bersama penginjil Nomensen bekerja sama untuk menganeksasi wilayah Selindung dan Toba, Bahal Batu. Baca sejarah. Jadi pertanyaan yang muncul adalah, kenapa orang Kristen pede kali bilang kalau ajaran mereka ajaran kasih? Siapakah tokoh penyesat dalam Matius pasal 23? Ahli Farisi dari kalangan ahli Taurat dari sekte sesat Farisi yang membawa agama baru yang menyesatkan banyak orang, yang menyeberangi lautan, mengajarkan agama baru, dan agama ini menjadi agama terjahat sepanjang sejarah. Agama loh. Kalian pernah dengar tidak? Agama Islam membenci. Kalau umat Islam membenci mungkin ada, tapi kalau agama Islam membenci coba tunjukin. Tapi kalau yang kalian lihat dalam literasi, National Geographic sendiri mengatakan, mengapa umat Kristen itu berjamaah loh? Ada nggak umat Islam membenci Yahudi? Coba ada nggak sejarahnya kami membenci Yahudi secara berjamaah, menghabisi orang-orang Yahudi? Kalau perang antara Turki orang Islam dengan Kristen itu perang karena keegoan beragama. Yang dimaksud adalah kebencian secara etnis yang dibawa oleh Jerman ya, umat nih ya, nih saya kasih data nih, umat Kristen itu membenci Yahudi, itu sejarah. Tiba-tiba kalian pengikut Martin Luther, pengikut John Calvin, pengikut Zwingli dari Protestan mengaku bahwa kalian lebih hebat pemahaman agamanya daripada tokoh sentral gereja reform ini. Widih, jadi nabi aja kalian. Nah ini perhatikan ini,
kejahatan dari Protestan. Kalau Katolik sudah jahat itu nggak rahasia umum lagi. Perhatikan ini. Mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi loh, katanya kasih. Ini memusuhi Yahudi loh. Ini umat loh, umat Kristen loh, berjamaah loh. Kejahatan kok berjamaah sih bre? Kejahatan tuh mbok yo sikit-sikit lah. Ini kejahatan berjamaah bertahun-tahun pula, beratus-ratus tahun lagi. Mau bilang itu personal? Udahlah. Kalian bilang Islam teroris, Islam teroris. Gara-gara 1, 2, 3 orang berteriak Allahu Akbar melakukan kesalahan karena memang kebotolannya, kalian bilang itu Islam. Giliran sejarah kolonialisme, membawa agama, penjajahan, membawa agama, genosida karena agama, menginkuisisi karena agama, kalian bilang itu ajaran kasih. Oh, kalian bilang itu oknum. Oknum kok berjamaah, kok beratus-ratus tahun. Kalau oknum itu ya minimal ya paling enggak ya 10 orang lah, sesat semua 10 orang. Atau misalnya sesat satu komunitas, itu bisa dikatakan sesat. Atau kalian mau bilang Katolik sama Protestan sesat? Gimana? Nah, sekarang kita bahas agama kasih atau agama kasihan. Saya masih agak sedikit bingung dan geleng-geleng kepala kalau umat Kristiani diskusi dengan kita umat Islam itu selalu saja mengatakan ajaran kita itu ajaran kasih bre, kami itu ajaran kasih, kami kalau musuh saja kami kasih, apabila ditampar pipi kiri kami kasih yang kanan. Apa itu? Pertanyaan yang muncul adalah ajaran kasih kalian itu untuk siapa? Kita baca bagus-bagus ayatnya, one by one. Matius pasal kelima nomor 39. Tetapi ini perintah loh ya. Tetapi aku berkata, oke, tema kita tentang nabi palsu sudah kita lewatkan karena tidak ada yang menjawab ya. Umat Kristen sepertinya tidak berani naik. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Tidak boleh melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang tampar pipi kirimu kasih yang kanan. Ajaran ini kasih, tapi kepada penjahat, kepada korban kasihan. Ya, makasih. Lanjut. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja yang baik dan peramah, tetapi juga yang bengis. Ajaran ini kasih? Betul. Kasih kepada majikan bengis, kasihan kepada hamba-hamba yang dibengisi. Ya, saya nggak tahu kalian bagian yang mana nih, bagian yang dikasihi atau yang kasihan. Ya, kalau kalian yang dikasihi berarti kalian penjahat. Kalau yang disiksa, pikul salib berarti kalian yang kasihan. Markus pasal kedua nomor 17. Yesus mendengarnya dan berkata pada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang di band lagi. Sakit memang kenyataan kawan. Haduh Unirifa di band terus sama Hansi Romawi sayang, karena Unirifa tak terbantahkan. Oh, ini kan hanya informasi. Kalau salah ya diluruskan, kalau benar jangan ditolak, apalagi kejang-kejang. Nyanyilah dulu aku ya. Apalagi hai manusia, jeng jeng jeng, hormati ibumu. Salah. Aku gara-gara Bang Faruk nih. Bang Faruk, entar dulu. Faruk Sianipar. Hai manusia, hormati mamamu, jangan kau panggil dia dengan kata kasar.
woman, perempuan. Apa ya? Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Ada bang, naikkan aku bang. Bang, naik bang. Bang, pada sholat Jumat semuanya bah. Ya sudah, kalau gitu nyanyi aja kita ya. Ini juga aku mau merantau dulu aku. Iya, Uni, untuk yang mana? ini teman-teman Yang yang mana? YouTube, baiklah kita Uni. akhiri dulu ya. Uni, Untuk kali yang mana? ini Yang tema mana? kita masih ada 3 atau 5 lagi yang akan kita siarkan ke seluruh alam. Dan untuk kali ini saya akhiri dulu. Nanti kita diskusi lagi. Uni. Tapi sebelumnya saya tutup dengan nyanyian bagus, nyanyian yang Uni. silakan kalian temukan Uni, kasetnya Bang. di ruang Halo, hampa, Uni. ruang terbuka, Uni. dimanapun berada. Uni, yang mana yang kunaikkan? Aku percaya Yesus Halo. hadir. Diri, Bang, Apa? dengar, Yang mana yang kunaikkan akunnya? Udah, aku mau nyanyi dulu, udah mau closing aku. Nanti lah, sholat Jumat dulu. Aku mau nyanyi dulu, jangan ganggu aku dulu. Nah, kan ganggu aja orang lagi nyanyi. Dibilang agama Kristen gak agama kasih. Agama Islam ISIS, poligami, kayak mana? Nafsunya nggak bisa dikontrol. Banyak-banyak poligami biar masuk surga. Nanti kalau udah meninggal banyak bidadari. Berarti Tuhan kalian nafsunya kuat ya? Hah? Nafsu terlalu kuat. Nafsu siapa yang terlalu kuat? Nafsu bapakmu? Bom. Itu masuk surga. Aneh kalian suka ngejek agama lain, Assalamualaikum. tapi agama kalian lebih parah. Kalau diajak agama kalian kayak mana? Kau bilang apa? Nafsu terlalu kuat. Aku mau tanya, kegunaan nono Yesus untuk apa? Dia bisa nahan nafsu ya, makanya dia Tuhan. Kalau Tuhan Yesus Ya, tidak Tuhan, jadi- ada membuktikan jadi- ya, Tuhan jadi Yesus nononya itu nggak ada guna. kuburannya. Ada Jadi nononya mayatnya. nggak ada gunanya. Tes, Nononya tes, nggak ada tes, gunanya. tes, tes. Ya, tes, tes. 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 Dasar Angel. agama ISIS. Nafsu siapa yang kuat? Ngebom masuk surga. Agama ISIS. Nggak logika. Siapa bilang? Ajaran kalian. Ya siapa yang bilang? Siapa yang bilang kalau ngebom masuk surga? Yang bilang siapa? Buktinya kan kenyataannya kayak gitu kalian. Suka Ya. menghina, mengejek. Enggak, Mana sebenarnya dia? kau ini kan Di cari mana? duit kau. Ya di mana di Sebenarnya Al-Qur'an? kau cari duit di sini. Jadi kau menjelek-jelekkan agama orang lain. Mana boleh Iya, aku kayak cari gitu. duit, cari laki, cari duit, cari majikan. Apa urusannya Udah, sama usah Kok jaga kau yang omonganmu. tantrum? Sok bilang Iya, aku cari kehangatan, Aku nanya, cari kasih ada nggak di sayang, ayat cari Tuhan uang, Yesus cari itu? harta. Terus kenapa? ada nggak mayat Tuhan Yesus itu? Hah. Itu aja lah aku bilang. Kalau dia nggak Tuhan, dia nggak akan Mayatnya? naik ke surga. Tuhanmu Hah. pernah jadi mayat tuh. Kan nggak ada kan? Mayatnya. Kalau dia manusia, Nah, aku tanya. pasti ada mayatnya. Ay, udahlah Nah. ngomonglah kau dulu lah. Kau bertanya nggak boleh kau aku menjawab. Apalah maumu ke sini coba. Enggak, Udah maksudnya kau ngomong kayak dulu lah. gitu. Siapa Ngomong- yang telah ngomong menyakitimu semua wahai perempuan? ini. Hai wanita, Aneh, sembahlah perempuan pakai jilbab tapi mulutnya nggak ini. Tuhanmu. Beribadah banyak-banyak. Jadi mulut masuk kau surga bagus? Kalian. Mulut kau bagus. Aku kan Mulut kau menyerang bagus. apa katamu. Hai gitu loh. Karena wanita, sebenarnya kau cari uang di sini. sembahlah Tuhanmu. Masuk akal aja Jangan kalian. kau Tapi kami sembah nggak ada ini maksudnya Tuhan yang mencaci agama ganteng kalian, nggak itu. ada. Nanti Makanya kau kan, tidak bom- jadi bom semua, menyembah biar masuk dia, surga. Goblok, tapi malah logika. birahi karena dia ganteng. Bukan malah meminta pada dirinya, tapi malah tertegun melihat bodinya yang sispek. Hai wanita Kristen, jeng jeng jeng, tak takutkah kalian punya Tuhan ganteng, ajeng jeng jeng, datang tengah malam, menjamah-jamah tubuh dan hatimu, lalu berkata sini nak inilah apa panah. Ih takut aku, astagfirullah, kalau kayak gitu aku takut. Wanita Kristen, kutanya, tak takutkah kau punya Tuhan ganteng, ajeng jeng jeng, seperti David Beckham, ketika malam-malam dia menjamah, lalu berkata kepadamu nak
Ini Bapa, sini nak Bapa peluk. Kau langsung gimana? Tuhanmu ganteng memeluk. Apakah kau diam saja? Maria Magdalena mencium kakinya. Apalagi kau jangan kau cium yang lainnya. Udah ya. Baik teman-teman, begitulah penginjilan hari ini gratis tanpa persepuluhan buat umat Kristen. Kalau kalian tersakiti bagus, karena itu artinya kalian punya naluri. Bagaimana mungkin menerima Tuhan laki-laki ganteng malah-malah menjamah memeluk kalian, dan tidak mungkin kalian diam saja, tidak mungkin kalian hanya mencium pipinya, sedangkan Maria Magdalena saja seorang persundal mencium kakinya. Apalagi kalian ya. Dan juga satu lagi ya, Matius pasal 23 nomor 15 itu memang tak terjawab siapa tokohnya. Jangan tuduh Yesus berdusta kalau kalian tak mampu menjawab, tapi saya mampu menjawab. Bukti kalau saya mengatakan Yesus itu bukan pendusta. Apakah saya mencintai Yesus? Yes. Yesus yang mana? Yeshua Hamasia Isa Al-Masih putra Maryam, yang adalah seorang nabi dan utusan Tuhan. Ya, kasihan kalau menghujat, jangan typing aja, coba omongkan hujatannya. Ngomong kalau hujatan itu, jangan cuma typing hujatannya. Hasian kau udah di atas. Nabi kok mukanya musam? Mana ada? Coba tunjukkan. Nabi mukanya musam. Mana ya mana? Ayat mana? Ayat Al-Quran mana? Hai, yang bermuka masam. Kok Nabi mukanya masam? Nah, pertanyaannya, Nabi Muhammad itu manusia. Dia punya naluri kemanusiaan. Ketika dia kesal, ketika ada orang mengganggunya sedang berdakwah, itu normal. Nah, pertanyaanku, kenapa Tuhan kau lapar mengutuk pohon ara? Tuhan lapar mengutuk pohon ara sampai kering kok bisa? Kenapa Tuhanmu yang adalah seorang Tuhan yang katanya kasih, karena lapar saja itu pohon ara dikutuk sampai kering? Kebayang nggak kau seandainya dia lapar terus dia minta rendang, aku nggak kasih, apa nggak dikutuk aku jadi kering? Kau mempermasalahkan nabiku mukanya masam karena dia manusia, karena diganggu. Sementara Tuhanmu ketika melihat pohon ara dan dia lapar, pohon ara tidak berbuah karena memang belum musimnya, dikutuk sampai kering. Terbayang nggak kau kalau seandainya Tuhanmu lapar terus dia minta rendang buatanku dan aku bilang, maaf Yesus aku belum membuatnya? Apakah dia akan mengutukku menjadi cabai-cabean, terong-terongan? Atau jangan-jangan dia kutuk aku jadi pohon ara? Atau jangan-jangan dia kutuk aku jadi keledai? Takut aku. Kebayang gila itu? Gimana? Kau mengatakan kau udah di atas, ngomonglah. Ngapain kau typing lagi? Berarti kuasa Yesus hebat. Hebat macam mana mengutuk pohon ara? Sama pohon ara aja main kutuk ngelawan. Sama kayak orang dewasa melawan anak kecil. Jadi kalau ada orang dewasa berantem sama anak kecil tuh hebat namanya. Ini Tuhan ngutuk pohon ara kok dibilang hebat. Nabimu, tunjukkan mujizat nabimu. Ada. Ah, ini mantap. Terakhir kita bahas ya tentang mujizat. Iya, aku tunjukkan dalilnya. Iya, kau sabarlah. Nah, Nabi Muhammad itu, kalau kau ingin tahu mukjizatnya, pertama kau beli buku 100 mukjizat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad pernah membelah bulan, dalil. Ya, aku lagi menjawab kau, giliran aku menjawab kau ngomong. Kau ini aneh loh, lucu kau. Kutunjukkan mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan nih. Nah, kau kan minta data, aku kasih kau data dulu. Janganlah kayak gitu. Nanti kalau kutanya Yesus itu bermukjizat yang lihat siapa, bingung kau karena Yesus mengaku dia tidak pernah bermukjizat. Nah, ini ya, kau kalau mau berdiskusi sama aku, kau minta data, salah besar kau. Aku sih misis data, aku nyonya dataku. Nih, Sahih Bukhari nomor 3579, Nabi Muhammad bermukjizat membelah bulan. Nah, sekarang kutanya sama kau. Menurut pendapat Yesus, nah ini ya, angkatan yang jahat ini tidak melihat satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Kenapa kau bilang Yesus bermukjizat? Apakah Yesus berbohong? Nih ya. Nih, kutunjukkan kau data dulu. Diam kau dulu. Aku tunjukkan data kepada kau, kau jawab dulu betul-betul. Yesus berbohong atau enggak? Angkatan yang jahat ini tidak melihat satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Ah, ini kata Yesusmu ini. Woi Hasian, kau
Dari Komal kau. Nih. Kau bilang Yesusmu bermukjizat, aku bingung loh, mana yang betul di keterangan Bible ini. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang enggak. Kau tengok Matius 12:38 ya. Kita tengok ayat semuanya dulu ya, ayat semuanya, semua ayatnya, 38 39. 38 dan 39 ya. 38 dan 39. Kita lihat ini. Nah, ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Apa kata Yesus? Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yesus mengatakan dia tidak akan bermukjizat kecuali mukjizatnya itu adalah mukjizat seperti Yunus. Nah, ketika Yesus mengatakan tidak ada tanda yang bisa dilihat orang, kok bisa-bisanya ada yang melihat dia bermukjizat? Mana yang betul ini? Sementara ketika orang-orang Mekah meminta kepada Nabi Muhammad mukjizat, Nabi Muhammad membelah bulan. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah menjadi dua bagian hingga dapat terlihat gua Hira dari celah di antaranya. Nabi Muhammad dituntut buat mukjizat bisa, Yesus menolak. Nah, pertanyaanku, dalam kitab kau ketika tertulis kalau Yesus bermukjizat itu, siapa yang melihat itu? Hah? Halo? 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 Hai? Mana dia? Dia turun? Udah lah ya. Baik, penutup terakhir sebuah lagu yang indah. Sekali lagi. Hai manusia, jeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu yang mematikan, jeng jeng jeng, dan menghidupkanmu, bukan menyembah pada anak manusia yang dimatikan dan dihidupkan Bapaknya. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang tak beranak dan juga diperanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologi Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.